Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, kita akan mencoba belajar kitab Shorof. Shorof, ilmu shorof, salah satu ilmu dalam ilmu bahasa Arab. Kitab yang akan kita pelajari yaitu Tasrif Izzi, karangan Syekh Izzuddin Abdul Wahab bin Ibrahim Az-Zanjani. Beliau sering juga dikenal dengan Al-Izzi, Al-Ma'rufu bil Izzi. Beliau sering dikenal dengan sebutan Al-Izzi. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifu ilmi sorfi, mengenal ilmu sorof. Ta'rifu di sini kita artikan mengenal atau pengenalan. Ilmi, ilmu, as-sorfi sorof. Ilmi sorfi, ilmu sorof. Jadi judul ini sudah memberitahukan bahwa yang akan kita bahas adalah ilmu sorof. Dalam bahasa Arab ada namanya ilmu sorof. Kemudian beliau Syekh Al-Izzi atau Izzuddin Abdul Wahab bin Ibrahim Az-Zanjani mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna tasrifa, sesungguhnya tasrif, fil lugati, pada bahasa, at-tagyiru, berubah, wa fis sana'ati, dan pada istilah, tahwilul aslil wahidi, berubah asal yang satu, ila amsilatin mukhtalifatin, kepada contoh-contoh yang berbeda-beda, lima anin maksudatin, karena makna yang dimaksud, la tahsulu illa biha, tidak tercapai kecuali dengannya. Jadi sebelum kita jelaskan sedikit, kita artikan perkataannya dulu untuk menambah kosakata. I'lam, kita artikan ketahuilah, anna, sesungguhnya, at-tasrif, tasrif atau sorof, fi, pada, al-lugati, bahasa atau menurut bahasa, at-tagyiru, tagyir, berubah atau perubahan, fi, wa, dan fi, pada, as-sinaati, istilah atau menurut istilah, tahwilu, perubahan atau berubah, al-asli, asal atau dasar, al-wahidi, yang satu, al-aslil wahidi, dasar yang satu atau asal yang satu, atau bisa juga dibalik, satu dasar atau satu asal, ila, kepada, amsilatin, berbeda, contoh-contoh, al-mukhtalifatin, berbeda-beda, li, karena, ma'anin, makna, maqsudatin, yang dituju atau yang dimaksud, la, tidak, tahsulu, tercapai atau hasil, la tahsulu, tidak tercapai atau tidak hasil, illa, kecuali, bi, dengan haknya, biha, dengannya. Jadi beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, sesungguhnya tasrif atau sorof dalam bahasa, menurut secara bahasa, yaitu at-tagyir, berubah atau perubahan. Contoh misalkan rumah yang dibentuk. Rumah kita bangun kecil, kemudian kita rubah menjadi rumah besar. Nah, itu namanya tasrif atau sorof, perubahan, atau bisa juga disebut tagyir. Tagyir, tasrif atau sorof, perubahan atau berubah. Atau contoh lain misalkan angin awal mulanya datang pelan, angin sepoi-sepoi, kemudian lama kelamaan angin datang berhembus dengan kencang. Nah, itu namanya tasrif, berubah, awalnya pelan kemudian kencang, tasrif atau sorof, atau bisa juga disebut tagyir. Kemudian wafis sonaati, dan pada istilah, tentulah istilah para ulama sorof, tasrif atau sorof menurut para ulama sorof, menurut istilah, adalah tahwilul aslil wahidi, berubah asal yang satu atau berubah perubahan dasar yang satu, dasar satu asal, ila amsilatin mukhtalifatin, kepada contoh-contoh yang berbeda-beda, lima anin maksudatin, karena makna yang dituju atau karena makna yang kita maksudkan. Jadi para ulama sorof menurut istilah
Tasrif sendiri atau sorof itu adalah perubahan bentuk asal yang satu kepada contoh-contoh yang banyak, kepada bentuk-bentuk yang berbeda-beda, dengan alasan karena makna yang kita tuju. Jadi contohnya nanti dalam bahasa Arab ada namanya fi'il madi yang menunjukkan masa yang telah lampau, ada namanya fi'il mudhari yang menunjukkan masa yang akan sedang terjadi, ada namanya isim masdar kejadian, ada namanya isim fa'il pelaku, isim maf'ul sasaran, dan seterusnya. Jadi perubahan bentuk-bentuk itu dimulai dari satu dasar. Tahwilu aslil wahidi, dimulai dari satu dasar. Contoh misalkan nasoro dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada kalimat nasoro artinya menolong. Nasoro fil madi, telah menolong. Kemudian nasoro ini kita rubah yang suruh, sedang atau akan menolong. Atau kita mengucapkan yang menolong, seorang pelaku. Nasirun, atau sasaran, seorang yang ditolong, sesuatu yang ditolong. Mansurun, asal katanya dari nasoro. Tahwilul aslil wahidi, berubah satu asal atau asal yang satu dari satu dasar ila amsilatin mukhtalifatin, kepada contoh yang banyak, contoh yang bentuk-bentuk yang berbeda-beda, karena alasan lima anin maksudatin, makna yang dituju. Itulah sorof menurut para ulama sorof. La tahsulu, kenapa seperti itu? La tahsulu illa biha, karena tidak tercapai makna yang kita tuju, makna yang kita maksud, illa biha, kecuali dengannya, artinya dengan merubah banyak bentuk dari satu asal kalimat. Kemudian taqsimul fi'li, pembahagian fi'il. Taksimu kita artikan pembahagian, al fi'li fi'il. Taksimul fi'li berarti dalam, sudah kita ketahui, yang pertama dalam bahasa Arab ada namanya ilmu sorof, yang kedua dalam bahasa Arab juga ada namanya nanti fi'il. Ini yang perlu kita pahami, ada namanya fi'il. Summal fi'lu, beliau mengatakan summal fi'lu, kemudian fi'il, imma sulasiyun, ada kala sulasi 3 huruf, wa imma ruba'iyun, dan ada kalanya ruba'i atau 4 huruf, wa kullu wahidin minhuma, dan setiap yang satu dari keduanya 3 huruf dan 4 huruf, imma mujarradun, ada kala mujarrad, sunyi dari tambahan, au mazidun fihi, atau mazid fihi, ditambah padanya, mendapatkan tambahan 1, 2 atau 3 huruf. Wa kullu wahidin minhuma, dan setiap yang satu dari keduanya, sulasi dan rubai, imma salimun, ada kala salim, selamat hurufnya, au ghairu salimin, atau tidak salim, tidak selamat. Jadi summa kita artikan kemudian al fi'lu fi'il, imma ada kalanya, bisa juga sulasiyun, sulasi atau 3 huruf, wa dan imma ada kala, rubaiyun, rubai atau 4 huruf, wa dan kullu, setiap, wahidin yang satu, minhuma, min dari huma keduanya, minhuma dari keduanya. Imma ada kala mujarradun, mujarrad atau yang sunyi dari tambahan, atau mazidun fi, mazid fi, atau yang mendapatkan tambahan 1 huruf, 2 huruf, atau 3 huruf. Wa dan kullu, setiap, wahidin yang satu, minhuma, minha, min dari haknya, imma ada kalanya, ada kala salimun, selamat, salim atau selamat, atau ghairu, tidak salimin, salim atau tidak selamat, ghairu salimin, tidak selamat atau ghairu salim. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah
Dalam kalimat bahasa Arab ada nanti namanya fiil. Kemudian fiil ini terbagi-bagi. Ada fiil sulasi, ada juga fiil rubai. Fiil sulasi adalah fiil yang hurufnya 3, rubai fiil yang hurufnya 4. Kemudian setiap dari fiil sulasi dan fiil rubai ini ada kala mujarrad dan mazid fih. Arti mujarrad sunyi kosong dari huruf tambahan. Mazid fi artinya kalimat yang mendapatkan tambahan. Sulasi ada yang mujarrad, ada yang mazid, sulasi mazid nanti. Kemudian ada rubai mujarrad, ada juga rubai mazid. Kemudian kullu wahidin minhuma, seharusnya di sini minhuma yang kembali ke sulasi dan rubai. Setiap yang satu dari keduanya fi'il sulasi dan rubai ada kala salimun, huruf-hurufnya itu selamat, au ghairu salimin, atau hurufnya tidak selamat atau tidak salim. Nah, itu yang perlu kita ingat. Fi'il ada yang sulasi, ada yang rubai. Kemudian sulasi ada yang mujarrad, ada yang mazid. Rubai ada yang mujarrad, ada yang mazid. Rubai, sulasi dan rubai ada juga yang salim, ada yang ghairu salim. Kemudian beliau melanjutkan tentang makna salim tadi di atas. Al-ma'niyu bis salimi, makna salim inda sorfiyin, di sisi ulama ahli sorof. Al-ma'niyu kita artikan makna atau arti bi dengan as-salimi, salim. Jadi ada istilah salim dalam ilmu sorof. Inda di sisi atau menurut as-sorfiyina, para ulama sorof. Al-ma'niyu bis salimi inda as-sorfiyina, arti kalimat salim menurut ulama sorof atau di sisi ulama sorof. Wa na'ni, dan kami maksud bis salimi dengan salim, ma salimat hurufuhu, apa yang selamat huruf-hurufnya atau apa yang salim huruf-hurufnya, al asliyatu yang asli, allati tuqabalu bil fa'i, yang sejajar dengan fa, wal aini dan ain, wal lami dan lam, min hurufin illati dari huruf-huruf illat, wal hamzati dan hamzah, wa tad'if dan tad'if. Jadi sebelum saya jelaskan salim itu apa, perlu kita pahami terlebih dahulu. Nanti dalam istilah ilmu sorof ada namanya huruf illah, ada juga namanya hamzah dalam ilmu sorof, istilah hamzah. Kemudian ada juga tad'if dan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Dalam ilmu sorof ada namanya fa fi'il, ada juga ain fi'il dan lam fi'il. Kemudian ada huruf-huruf illah, ada hamzah dan tad'if. Kalimat dalam bahasa Arab disebut salim menurut para ulama sorof, yaitu ma salimat hurufuhul asliyah, yang selamat huruf-hurufnya yang asli, yang sejajar dengan fa'ain dan lam dari huruf illah dan hamzah dan tad'if. Contoh misalkan kalimat fa'ala, kalimat dalam bahasa Arab contohnya fa'ala. Ini kalimat yang pertama disebut fa fi'il, yaitu ini fa'ala. Kalimat pertama disebut fa fi'il. Kalimat huruf kedua, bukan kalimat, huruf kedua disebut ain fi'il, huruf ketiga disebut lam fi'il. Kemudian di antara fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya ini selamat dari huruf illat. Satu, selamat dari huruf illat. Yang kedua, selamat dari hamzah. Yang ketiga, diselamat dari tad'if. Maka fa'ala ini disebut kalimat salim. Huruf illah itu apa? Huruf illah itu salah satu dari huruf a, wa, dan ya. Di kalimat fa'ala tidak ada huruf alif, waw maupun huruf ya. Hamzah ya hamzah, seperti ini. Kemudian tad'if artinya huruf yang sama atau double. Misalkan ada kalimat dalam bahasa Arab, contohnya madada, mim, dal, dan dal. Da dan da huruf
ain fiil, fa fiil huruf mim, ain fiil huruf dal, dan lam fiil huruf dal. Antara ain fiil dan lam fiilnya sama atau double, namanya tad'if. Jadi fa'ala di sini tidak ain fa fiil, ain fiil dan lam fiilnya tidak ada huruf ilah, satu. Yang kedua tidak ada hamzah, yang ketiga tidak ada tad'if atau huruf yang double, huruf yang berganda. Maka kalimat fa'ala dalam bahasa Arab disebut salim. Itulah salim menurut para ulama nahwu. Salim adalah ma salimat hurufuhul asliyah allati tuqabalu, yang sejajar bil fa'i wal aini wal lami min hurufil illati wal hamzati wat tad'if. Atau contoh lain misalkan nasoro. Kalimat nasoro, nun huruf pertama disebut fa'il, ro naso, so huruf kedua disebut ain fiil, ro huruf ketiga disebut lam fiil. Antara fa fiil, ain fiil dan lam fiil nasoro itu selamat dari huruf illat satu, selamat dari tad'if hamzah dua, dan selamat dari tad'if huruf yang berganda, huruf yang sama atau double. Jadi kalimat nasoro disebut kalimat salim menurut ulama sorof. Itulah keterangan tentang salim. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Wal afwa minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.